Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membangun kolam ikan. Wah, kolam ikan kayak mancing aja. Maksudnya database calon pelanggan. Nanti diedit ya. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke teman-teman, ngomongin soal pemasaran era sekarang, digital marketing ya. Salah satu nyawa keberhasilan dari sebuah proses pemasaran di era digital itu adalah, salah satunya ya, adalah kemampuan teman-teman dalam membangun yang namanya database calon konsumen. Kenapa ini harus dilakukan? Basic, kalau kita punya database banyak, maka kita bisa mengelola calon konsumen kita. Bisa mengelola mereka agar mereka ini yang tadinya belum tahu produk kita bisa menjadi tahu, dan pada akhirnya setelah mereka tahu menjadi tertarik dan membeli produk kita. Atau kalau teman-teman sempat belajar yang namanya funnel marketing atau funneling marketing. Nah, di dalam strategi digital marketing, database ini adalah salah satu nyawa di mana ketika kita punya banyak database, kita bisa mengelola atau bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Dan tentu saja kalau itu basic database dan kita bisa mengontak mereka, kita akan lebih mudah menjadikan si database ini menjadi calon prospek konsumen dari produk kita. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara membangun yang namanya database atau yang aku bilang tadi di awal adalah kolam ikan? Nah, kebanyakan orang kalau ngomongin digital itu kolam ikan. Nah, gimana caranya? Yang pertama teman-teman, tentu saja teman-teman harus yang namanya mengenali sebetulnya siapa sih calon konsumen atau target konsumen dari produk kita atau bisnis kita. Nah, kenali dia, siapa dia, usianya, gendernya, kalau perlu wilayahnya, pekerjaannya, kebiasaannya, dan juga bila perlu teman-teman, itu kenali mereka ini biasanya menggunakan media apa aja, agar nanti ketika kita mau membangun database, kita paham media mana yang harus kita pakai untuk membangun yang namanya database atau kolam ikan tadi. Nah, teman-teman, pahami betul siapa target konsumen teman-teman. Yang kedua, sempat tadi saya singgung bahwasanya ketika kita mengenali baik konsumen kita, salah satunya adalah mengenali sebetulnya calon konsumen ini pakainya media apa aja sih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita tahu, kita paham bahwasanya mereka itu menggunakan media A, maka nantinya dalam membangun yang namanya kolam ikan, kita juga bisa pakai media A. Contoh, misalnya calon konsumen teman-teman itu lebih banyak anak muda, terus dia misalnya lebih banyak narsisnya kayak gitu, mungkin mereka menggunakan TikTok. Bisa jadi nantinya teman-teman itu bisa menggunakan TikTok untuk membangun yang namanya kolam ikan. Atau misalnya teman-teman itu menyasar anak-anak yang suka nonton YouTube atau orang-orang yang suka mengkonsumsi video-video YouTube. Nah, next teman-teman, membangun yang namanya kolam ikan itu juga lewat channel YouTube. Nah, pilih yang namanya media mana yang mau teman-teman gunakan untuk membangun yang namanya kolam ikan atau tadi aku bilang database. Nah, ini disesuaikan dengan target konsumen yang sudah tadi teman-teman list di awal. Nah, pilih medianya apa yang mau dipakai. Yang ketiga, setelah kita dapat medianya, kita menentukan media apa aja yang mau dipakai, maka tahap berikutnya adalah bikinlah konten semenarik mungkin. Nah, ini penting. Karena kalau kita ngomongin soal media, terutama di dunia digital, salah satunya media sosial, atau juga misalnya teman-teman pakai website, maka nyawanya ketika kita mau ngumpulin massa, mau bangun kolam ikan, nyawanya ada di konten. Pastikan konten yang teman-teman kerjakan atau
teman-teman hadirkan itu adalah memang konten yang bermanfaat, konten yang memang dibutuhkan oleh calon audiens teman-teman atau calon konsumen teman-teman. Agar kalau konten-konten yang kita hadirkan ini jadi bermanfaat bagi calon konsumen, konsumen itu nantinya akan ngumpul sendiri. Jadi kolam yang kita bangun tadi, misalnya masih hanya dalam air aja, nah lama-lama kalau kita kasih konten dengan menarik, dia juga bermanfaat, maka si ikan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, si calon konsumen itu akan datang dengan sendirinya, akan ngumpul di sana, akan menjadi lebih banyak. Nah, ketika nantinya si kolam ikan itu jadi lebih banyak, tentu saja kita bisa mancing di sana. Nah, itu next step ya. Tapi paling tidak, setelah kita menentukan media apa yang mau dipakai, maka langkah berikutnya adalah bikinlah konten semenarik mungkin. Bagaimana cara bikin konten? Di channel ini sudah banyak sekali video tentang bagaimana membuat konten. So, stalking aja di channel YouTube ini. Oh ya, yang baru datang dan belum klik tombol subscribe, klik dulu ya tombol subscribe karena ada banyak sekali video yang sangat bermanfaat insya Allah dalam mengembangkan bisnis teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ada di sini. Lanjut, setelah kita membuat konten di media sosial kita, di media yang tadi kita pilih, maka langkah berikutnya, konten itu teman-teman, kalau hanya sekedar kita bikin konten, kita upload, kita punya foto atau punya video, kita upload, itu gak ada nyawanya. Jadi, nyawa dari konten itu sendiri, selain kontennya itu bagus, bermanfaat, punya value, langkah berikutnya adalah dioptimasi. Jadi, kalau teman-teman misalnya pakai Instagram, ya dioptimasi. Cara ngoptimasinya di mana? Bisa di akun Instagramnya, bisa di postingannya dengan cara menggunakan yang namanya hashtag. Kalau itu teman-teman pakai YouTube, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya kata kunci. Ditaruh di judul dari video teman-teman, ditaruh di deskripsi, ditaruh juga di kolom tag. Nah, itu cara mengoptimasi dari media YouTube. Terus misalnya teman-teman pakai yang namanya website. Sama saja dengan menggunakan website teman-teman, cara mengoptimasinya ya basic kata kunci. Kejarlah keyword-keyword yang memang dicari oleh calon konsumen atau calon audiens teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu sudah punya postingan dioptimasi, nanti si postingan teman-teman atau konten teman-teman itu dengan organik dia akan muncul di pencarian halaman pertama, bisa jadi ya, bisa di halaman pertama, baik itu di Google, baik itu di YouTube, baik itu di Instagram, itu nanti si platform ini akan secara organik mengoptimasi, memunculkan postingan atau konten teman-teman di urutan atas. Nah, ketika berada di urutan atas, itulah peluangnya nanti konten teman-teman itu ditemukan oleh para pencarinya atau para calon audiens atau calon konsumen teman-teman. Maka dari itu, jangan lupa konten teman-teman harus dioptimasi. Nah, setelah kita mengoptimasi si konten kita, maka teman-teman, langkah berikutnya adalah ya kita kumpulkanlah pelan-pelan yang namanya prospek. Seberapapun ketika kita ngomongin media sosial ya, apapun media sosialnya yang kita pakai untuk membangun kolam ikan tadi, kalau kita benar-benar mengelola dengan baik, maka lambat laun dia akan akan tumbuh sendirinya. Jadi si prospek calon konsumen tadi akan datang perlahan dan kemudian menjadi banyak. Jadi nikmati saja prosesnya, kumpulkan secara perlahan yang namanya prospek dari calon konsumen teman-teman. Nah, setelah media yang kita pilih, kita optimasi, kita hadirkan konten dengan baik, perlahan nanti si audiensnya ngumpul, teman-teman, langkah berikutnya adalah ya mau gak mau karena kita sudah punya kolam, banyak ikannya, kita punya media, banyak audiennya, banyak calon konsumen yang ngumpul di situ, ya kita mancing. Mancingnya dengan apa? Mancingnya bisa jadi sesekali teman-teman hadirkan produk, promosi lah istilahnya. Atau misalnya teman-teman lemparkan diskon, ya buat menarik si calon konsumen atau tadi audiens yang sudah ngumpul tadi, agar memang ya kita dapat ininya. Kalau kita ngomongin kolam beneran, ya kita mancing dapat ikannya. Kalau kita ngomongin strategi marketing, ya kita bisa menjual produk kita. Nah, mulai dipancing. Kalau perlu teman-teman bawa jaring, dijaring atau dijala, nanti dapatnya lebih banyak. Nah, secara prinsip teman-teman, dalam strategi yang namanya bangun kolam ikan ini, kuncinya itu ada di sharing. Nah, pastikan teman-teman hadirkan yang namanya sharing. Tentu saja yang berkualitas ya. Dan dioptimasi
Habis itu barulah kita selling. Nah, ini contoh saya kerjakan di beberapa media. Salah satunya adalah channel YouTube ini. Jadi, secara tidak sadar sebetulnya teman-teman yang sedang nonton video ini itu mungkin itu adalah salah satu calon konsumen yang memang saya bidik. Nah, saya akan ngasih yang namanya sharing-sharing seperti ini, akan ngasih konten-konten edukatif, tetapi di dalam konten saya itu biasanya juga saya selipin yang namanya selling. Apa produknya? Banyak macam produknya. Dari mulai jasa konsultasi, teman-teman bisa kontak admin kami, itu berbiaya 62.000, ataupun kita bekerja sama dengan beberapa vendor untuk jualan di sana. Beli domain dan hosting itu juga kami dapat persentase. So, memang yang kami kerjakan di sini salah satunya adalah membangun kolam ikan. Nah, pengalaman kami membangun kolam ikan ini memang nggak gampang. Saya butuh waktu yang cukup panjang, cukup lama, untuk pada akhirnya, ya secara berlahan si channel YouTube ini berkembang. Dan ketika berkembang ada audiennya, alhamdulillah, produk-produk yang kami tawarkan lewat video-video kami, itu mampu untuk menghidupi, mengoperasionali dari si channel ini sendiri. Kebetulan saya punya studio, saya punya kantor, jadi alhamdulillahnya itu bisa mengoperasionali itu semua. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ngomongin digital, kolam ikan itu penting. Kalau ngomongin strategi marketing, kolam itu penting. Istilahnya kita apa ya? Ya kalau teman-teman pelajari yang namanya funnel marketing, nanti teman-teman itu akan belajar yang namanya bagaimana mengkerucutkan atau memfunneling setiap calon atau calon prospek yang teman-teman memang kejar. So teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.